Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Dan tentu penuh keyakinan bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, mengetahui dan mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, dan juga alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah benar dengan janjinya, siapa yang bersyukur maka pasti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum, dalam firman-Nya, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan sebaliknya siapapun yang kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian pungkiri nikmat-nikmatku maka siksaku sangat pedih. Nikmat Allah terlalu banyak melimpah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi bapak-bapak yang online. Maka kalau kita hitung, kita tidak akan mampu. Semenjak kita lahir sampai detik ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan ini bisa berjalan, semua sangat melimpah. Dan Allah memang sudah kekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba-coba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Tugas kita adalah menikmati dan juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Di mana kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pergaulan, dari pendapatan. Dan juga mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan juga tertanamnya iman dalam hati. Yakin tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin tentang keberadaan para malaikat, para kitab-kitab atau kitab-kitab yang diturunkan, para nabi dan rasul yang diutus. Serta juga kejadian hari kiamat, hari pembalasan, dan adanya surga dan neraka. Surga bagi orang yang patuh, neraka bagi orang yang membangkang. Serta selalu menerima keputusan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, suka atau tidak suka. Kalau itu sudah tertanam dalam hati seseorang, maka dia sudah sampai pada puncak terbaik daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita termasuk duduk pada siang ini, tujuannya adalah memperdalam ilmu agama ini sehingga bertambah pengetahuan dan ilmu kita tentang Islam dan juga menambah iman kita. Alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas dipuji dan juga diberikan sanjungan serta diucapkan salam hormat kepadanya yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semua untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Begitu juga dengan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama. Sehingga tidak wafatlah manusia terbaik ini kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah amanahkan dan pikulkan di pundak beliau dari agama Islam, dan kita bisa menikmati perintah dan larangan Allah dalam agama ini. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan lanjutan bedah buku 62, walaupun sudah saya ingatkan tempo hari agar ibu-ibu terutama yang hadir langsung offline, kalau bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu yang ada online memiliki bukunya juga, diluruskan 62 itu menjadi 66. Karena di footnote kita, di daftar isi kita ada 66 sebenarnya ya. 66 amalan pembuka pintu surga. Dan semua orang tentunya berharap bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala walaupun belum melihatnya. Karena memang surga itu secara fitrah Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia menyukainya walaupun belum melihatnya. Begitu juga seseorang takut dengan ancaman neraka secara fitrah walaupun belum melihatnya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan tentang keutamaan majlis ilmu, kata Nabi SAW, ada golongan malaikat-malaikat Allah yang keliling khusus untuk mencari majlis zikir. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, adalah majlis yang membahas halal dan haram atau hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mereka menemukan, maka mereka akan saling memanggil satu sama yang lain dan memenuhi tempat tersebut dari tempat itu sampai ke langit. Lalu mereka pun pada saat selesai kembali, Allah bertanya, sementara Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami baru saja dari hamba-hambamu yang mengingatmu ya Allah. Maka kata
Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata para malaikat, tentu saja belum. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bila mereka melihatku? Maka kata para malaikat, mereka akan lebih tunduk dan khusyuk kepadamu. Maka Allah mengatakan, dari apa mereka atau apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah melihat surga itu? Kata para malaikat, belum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bila mereka melihat surga itu? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih semangat lagi mengejarnya. Lalu Allah bertanya lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, dari nerakamu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bila mereka melihatnya? Maka kata para malaikat, tentu mereka lebih semangat lagi untuk menyelamatkan diri darinya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, sungguhnya dalam majlis itu ada orang-orang yang bukan sama tujuannya dengan mereka. Kayak misalnya majelis ilmu kita seperti ini, ada orang yang datang mungkin hanya karena ikutin temannya, hanya karena kebetulan lewat, misal, atau di majelis ilmu yang lainnya, misalnya di masjid. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang telah kumpul niatnya untuk ilmu itu tidak akan pernah menghalangi orang-orang yang ikut dengan mereka. Maksudnya akan mendapatkan juga keutamaan yang sama. Di sini kita bisa lihat sebenarnya surga itu ada. Walaupun kita belum lihat, kita semangat sebenarnya untuk mengejarnya. Termasuk kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Termasuk kalau orang misalnya diingatkan tentang sholat yuk, keutamanya ini, puasa yuk, keutamanya ini. Itu secara fitrah alami, sebenarnya jiwa ini mudah untuk menerimanya. Karena itu amalan-amalan yang membawa ke dalam surga. Dan secara alami, setiap orang yang melakukan pelanggaran atau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selamatkan kita tentunya, maka mereka pastinya akan merasa ketakutan. Dan merasa itu adalah perbuatan yang salah secara alami, supaya orang itu tidak terjerumus dalam perbuatan dosa lebih jauh sehingga dihukum di neraka nanti. Kemudian selanjutnya, jadi tentu di sini kita membahas tentang 66 bab atau pintu pembuka pintu surga ya. Bagaimana dalam judul kita, atau amalan pembuka pintu surga, dengan harapan kita bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Dan kita insya Allah sudah membahas kurang lebih 3 dari masalah atau bab ini. Sebab-sebabnya, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan dan kandungannya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan kita yang pertama. Kemudian, dan itu dibahas tentunya sampai di halaman 10. Di halaman 10 ada beriman yang kedua, ya, sebab masuk ke dalam surga, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Itu dibahas oleh penulis tentunya sampai di halaman 12. Dan yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah yang ketiga, mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Itu dari halaman 13 sampai di halaman 15. Sekarang kita akan masuk ke sebab membuka pintu surga yang keempat, yaitu menghafal Asma'ul Husna. Dan kita mulai dari judul dulu. Asma'ul Husna, Bapak Ibu sekalian, itu dari akar bahasa Arab tentunya ya. Asma adalah jamak daripada ism ya. Dia jamak daripada ism, yang berarti tentunya nama-nama. Yang berarti nama-nama. Dan yang dimaksud dengan husna adalah semuanya baik ya. Semuanya sempurna. Semuanya baik dan semuanya sempurna. Asma itu berasal dari kata-kata ism ya, yang berarti nama dari zat yang memiliki nama dan sifat. Dan semua nama-nama Allah itu husna atau mulia dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan tentunya ya, husna ini adalah jamak juga dari kata-kata ahsan ya, yang berarti bagus, sempurna dalam setiap keadaannya. Jadi kalau kita gabungkan Asma'ul Husna adalah nama-nama yang sangat banyak dan semuanya mulia dan sempurna. Itu yang dimaksud dengan Asma'ul Husna ya. Dan dalam pembukaan bahasan kita akan coba membahas tentang perkataan yang menarik dari Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab Syarah Sunnah. Beliau mengatakan, Al-Wahidus Samad laisa lahu sahibah wala walad
jalla 'anil mathili fala syabiha lahu wala 'adil as-sami' al-basir al-'alim al-khabir al-mani' ar-rafi'. Kata beliau, ini kita masih di judul ya, untuk menjelaskan tentang makna Asma'ul Husna itu. Beliau mengatakan Allah itu Maha Esa, atau Allah itu disebutkan adalah Al-Wahid. Kemudian As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya. Laisa lahu sahibah, dia tidak memiliki pasangan hidup, bukan seperti manusia. Wala walad, dan juga keturunan. Jalla 'anil mathil, dan dia tidak memiliki, dan dia maha mulia dan tidak ada yang semisal dengannya. Fala syabiha lahu, ya. Wala adil, dan tidak ada juga yang menyerupainya atau bisa menyamainya. As-Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui. Al-Khabir, ya, juga maha, ya, memberitahukan, ya. Al-Mani', yang menahan, dan Ar-Rafi', yang maha tinggi. Ini perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Tujuannya beliau menyebutkan ini adalah di awal babnya buku beliau Syarah Sunnah, untuk memang menyebutkan tentang bagaimana nama-nama Allah itu semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ini nanti jadi landasan bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 180 yang berbunyi walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang mulia itu, nama-nama yang sempurna itu. Maka bermohonlah kepadanya, maksudnya kepada Allah, dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan itu. Sifat-sifat Allah ini tentunya nanti akan kita jelaskan lebih jauh bagaimana kesempurnaannya ya. Namun sebagai contoh misalnya, kalau kita mengatakan, kata Imam Al-Muzani rahimahullah, dia bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar julukan, tetapi memang nama Allah itu sesuai dengan apa yang disebutkan, dan gabungan antara nama dengan sifat. Sebagai contoh misalnya Allah itu alim, kata beliau, yang maha mengetahui. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah sifatnya. Ini salah satu ayat alim, maha mengetahui, adalah surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Di situ di akhir ayat ya. Kalian tidak bisa menginginkan kecuali dengan izin Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata beliau ayat ini yang menyebutkan salah satu nama-nama Allah yang mengandung makna ilmu yang sempurna. Alim, ilmu yang sempurna. Maksudnya betul-betul tidak ada kekurangannya. Kalau manusia misalnya, misal contoh kita punya rumah ini. Walaupun pemilik rumahnya mungkin masih ada celah di rumah ini yang pemilik rumah tidak tahu. Contoh retakan halus misalnya di dinding. Contoh lubang yang tipis misalnya di keramik atau di granitnya. Contoh misalnya adanya semut atau serangga yang hidup bersama dia di rumah itu. Tidak bisa diketahui misalnya ada di dinding-dinding. Ya, contoh misalnya. Dan cukup banyak hal ini. Dia tidak pernah tahu di saluran air di bawah rumahnya ya ada bakteri apa. Misal contoh. Dan sekian banyak hal yang mungkin kita tidak pernah ketahui itu ya. Walaupun kita pemilik rumah itu. Tetapi sifat Allah alim, maha mengetahui, ini kata beliau adalah ilmu yang sempurna. Ilmu yang meliputi segala sesuatu secara global dan terinci. Allah tahu semuanya. Sekali dikatakan Allah itu alim, Allah tahu semua ada di muka bumi ini, retakannya, serangga terkecilnya, warnanya, bakterinya, nampak atau tidak nampak oleh mata manusia. Itu maknanya salah satu sifat Allah alim.
Meliputi segala sesuatu itu global dan terinci. Ilmu yang tidak diawali dengan kebodohan. Kalau manusia kan kalau dikatakan dia seorang yang pintar, sebelumnya dia bodoh. Dia belajar dulu baru bisa pintar. Tidak ada manusia yang lahir langsung tiba-tiba pintar. Tapi Allah sifat alimnya tidak diawali dengan kebodohan. Memang Allah dari awal sampai akhir selalu alim. Selalu maha mengetahui. Tidak diawali dengan kebodohan. Ilmu yang tidak ditimpa kelupaan. Manusia, misal tadi contoh rumah. Misalnya dia memiliki rumah. Pasti ada saja yang dia lupa. Dia lupa taruh di mana charger handphonenya. Dia lupa di mana benda mungkin yang dibeli 10 tahun yang lalu. Sendok, garpu, gelas. Ada saja yang dia lupa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Semua kejadian di alam semesta ini sesuai dengan keluasan ilmunya Allah. Jadi ini ilmu yang sempurna sekali. Sehingga tidak ada makhluk sekecil apapun di bumi maupun di langit yang tidak diketahui olehnya. Ini salah satu contoh saja yang disebutkan tentang masalah sifat Allah alim. Belum kita bicara nama-nama dan sifat-sifat yang lain, nanti akan sedikit kita bahas insyaAllah ke depan. Karena kalau kita ingin bahas ini tidak akan cukup 1-2 pertemuan. Kalau semua nama-nama Allah kita akan sebutkan dari 99, bahkan lebih dari nama itu, maka itu akan membutuhkan satu nama, satu pertemuan. Karena banyaknya hal yang bisa dibahas dari satu nama dan sifat itu. Namun kami akan memberikan Bapak Ibu sekalian globalnya sehingga Bapak Ibu bisa memahami maksud dan maknanya. Namun sebelum jauh kita masuk ke syarah seperti biasa, kita akan coba baca dulu apa yang dikatakan atau ditulis oleh penulis. Tapi ingat ya, landasan bahasan kita tadi surah Al-A'raf ayat 180 yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis tentang poin sebab 4 ini untuk masuk dalam surga atau membuka pintu surga, menghafal Asmaul Husna. Sudah kita jelaskan makna dan terjemahan Asmaul Husna. Dan kita akan masuk apa yang dikatakan oleh penulis ini atau dinukil oleh beliau, sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah atau bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Di sini penulis lebih fokus membahas tentang makna hadis ini. Nanti akan kita lebih titik beratkan dan lebih panjang lebar menjelaskan tentang ilmu berhubungan dengan masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Namun kita baca dulu apa yang dinukil oleh penulis dari perkataan para ulama berhubungan dengan hadis ini. Allah memiliki 99 nama-nama yang sempurna dan mulia, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa maknanya hadis ini? Disebutkan di halaman 16. Di dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan la yahfaduha. Lafadznya yang lain adalah untuk memahami makna tadi sini kan menghitungnya. Maka dalam lafadz Imam Bukhari adalah yang tidaklah seseorang menghafalnya. Menghafalnya. Itu lafadz Imam Bukhari yang lain. Sementara itu di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi man hafidhaha. Man hafidhaha. Barang siapa yang menghafalnya. Bisa juga makna hafidhaha adalah menjaganya. Bisa bermakna menjaganya. Ya. Menjaga maknanya luas tentunya. Bisa diamalkan dalam doa-doanya. Nah seperti tadi kembali Al-A'raf 180. Bagaimana Allah mengatakan Allah memiliki nama-nama yang mulia husna. Maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Nah ini bisa sejalan dengan makna lafadz Imam Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan Al-Khattabi, Ibnu Hajar nama ulama, Al-Khattabi juga nama ulama. Ibnu Hajar menukil mengatakan Al-Khattabi, ulama lain mengatakan lafadz al-ihsa. Di dalam lafadz hadis kita, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya bisa kembali ke halaman 15, perhatikan bahasa Arabnya man ahsaha. Lihat enggak? Lihat ya. Lihat enggak ini? Enggak ada suaranya. Oh lihat, alhamdulillah. Baik,
Man ahsaha di situ digarisbawahi. Itu yang dimaksudkan di sini disinggung oleh Ibnu Hajar dari perkataan Al-Khattabi. Supaya connect nih ya. Karena di sini ditulis al-ihsa. Dia sejalan semana dengan lafaz hadis man ahsaha. Al-Khattabi mengatakan lafaz al-ihsa, maksudnya lafaz hadis tadi man ahsaha dalam hadis yang berarti menghitung. Dalam kalimat seperti ini memiliki beberapa alternatif makna. Jadi dalam bahasa Arab ahsaha bisa punya beberapa makna. Yang pertama, menghitung dan menyebutnya dari awal hingga akhir. Nanti akan kita sebutkan insya Allah sebentar dalam syarah kita 99 nama itu ya. Nah, ada yang Khattabi mengatakan bisa maknanya dia sebut-sebut itu 99 berurut ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim terus diurut, nanti akan kita sebutkan insya Allah sampai akhir. Itu bisa bermakna itu. Karena hadisnya tadi kan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitungnya dia akan masuk surga. Makna pertama menghitung 99 itu. Dia hitung 1, 2, 3 sampai 99. Dijadikan penyebutan rutin bagi dia. Maksudnya tidaklah cukup hanya dengan sebagiannya. Akan tetapi seseorang berdoa kepada Allah dan memujinya dengan semua nama-nama tersebut. Sehingga semua yang dijanjikan melalui Asmaul Husna tersebut akan melahirkan balasan surga. Ini makna yang pertama. Jadi siapa yang menghitung bisa bermakna dijadikan sebutan. Ya, disebut satu-satu. Bisa juga dikatakan adalah dijadikan secara berurut atau teracak dalam doa. Seperti misalnya ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih, irhamni, kasihanilah aku, gitu kan. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli, ampunilah aku. Wahai ya Razzaq, pemberi rezeki, wahai zat pemberi rezeki, irzukni misalnya. Nah, tapi dia amalkan semua 99 itu, disebut-sebutin sama dia supaya semua kandungan makna nama-nama itu dia dapat. Sehingga dia dapat kasih sayangnya Allah, dia dapat pelindungannya Allah, dia dapat pengampunan Allah, dia dapat rezeki dari Allah semua, gitu ya. Sehingga dia selalu menggunakan nama-nama ini. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan lafaz hadis man ahsaha. Yang dimaksud adalah tanda kutip menghitung di sini adalah kemampuan, seperti dikatakan atau disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alima alla tuhsuhu. Allah mengetahui bahwasanya sekali-kali kamu tidak akan mampu menentukan batas-batas waktu itu. Dalam surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 20. Juga seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Beristiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Di sini maksudnya bukan melakukan sebenarnya. Kalian tidak akan mampu menghitungnya, mengaturnya. Kita kan disuruh istiqomah. Konsisten dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi kita kerepotan kalau harus hitung istiqomah kita. Karena banyak sekali harus kita istiqomah. Ya zikirnya, ya baca Qur'annya, ya sholatnya, ya semualah ya. Baca Qur'annya, jenguk orang sakit, bakti orang tua itu kan banyak sekali ya amal ibadah yang harus kita konsisten. Nah kalau kita menghitungnya kita kerepotan sendiri. Makanya Allah sudah tugaskan malaikat menghitungnya. Bukan lagi tugas kita beramal, jaga keikhlasan, ikuti syarat-syarat dan rukunnya, selesai. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tugaskan malaikat mencatat, gitu ya. Sebagaimana juga pernah saya bahasakan, kita juga misalnya contoh dalam rumah tangga, tugas kita adalah menjadi pendamping, bukan jadi pengawas. Gak usah ngambil tugasnya malaikat. Selesai, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menjalankan selama nampak depan mata, selama kita tahu kita ingatkan. Kita tidak tahu itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Bertugas sebagai suami atau istri, sebagai atasan atau bawahan, sebagai teman sama teman yang lain selama dia hidup. Dan dia tahu, kalau dia tidak tahu dia sudah meninggal maka lepas tanggung jawabnya. Dan seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Baik, bisa makna kedua al-ihsa atau man ahsaha, siapa yang menghitungnya di sini, maksudnya adalah dia coba menyebutnya tapi nggak usah hitung-hitung, nggak usah dia hitung-hitung. Oh saya setiap hari ulangi Asmaul Husna 7 kali, bisa, nggak perlu dihitung-hitung. Cukup kita amalkan selesai, ya. Kalau hari ini misalnya kita tidak bisa membaca 99-nya, ya sudah, kapan kita mampu? Misalnya kita mampunya hari ini kita lagi minta rahmat dari Allah. Kita menyebut Rahmanur Rahim misalnya. Hari ini kita minta kesembuhan. Kita menyebut misalnya Ya Syafi, wahai pemberi kesembuhan misalnya. Nah seperti itulah. Misalnya kita hari ini bertaubat, kita mengatakan Ya Tawwab.
Misal contoh, kata hari ini kita minta rezeki, ya Razzaq. Kalau orang bisa amalkan semua itu masuk dalam makna tadi yang pertama. Makna yang kedua adalah dia tidak hitung-hitung. Ya udah, mana yang termudahkan di lisannya, mana yang dia butuh dia sebutkan. Yang penting jangan lewatkan nama-nama dan sifat Allah. Selalu menyebutnya. Itu makna yang kedua. Dan ini makna yang kedua lebih global. Artinya lebih mudah buat kita. Karena kalau yang pertama, ini berarti kita harus menyebutkan 99-nya semua gitu ya. Tapi kalau ini maknanya lebih global. Dan ini makna lebih memudahkan. Selama ada perbedaan pendapat ulama dalam menjelaskan seperti ini, maka ini kemudahan bagi umat. Maka ini kemudahan bagi umat. Lalu kata penulis, adapun makna hadis ini yaitu kalian tidak akan mampu mencapai hakikat istiqomah tersebut. Dengan demikian, makna dari hadis adalah bahwa siapa saja yang sanggup menunaikan hak-hak Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik ini, serta mengamalkan segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya, yaitu dengan menghayati maknanya, lalu menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang terdapat di balik nama-nama tersebut. Apabila ia berkata, Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, maka ia harus yakin dengan rezeki, yaitu bahwa ia berasal dari Allah. Demikian pula dengan nama-nama dan lain-lainnya. Atau makna lainnya adalah bagaimana dia menyebutkan nama-namanya dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Makna yang ketiga, ini makna yang terakhir daripada ihsa, ya, menghitung Asmaul Husna itu, kata beliau adalah maksud dari kata ihsa adalah memahami makna-maknanya secara keseluruhan. Kalau di sini pendapat yang ketiga, makna yang ketiga bukan berarti menghitung dengan jari, bukan juga berarti menjadikan sebutan yang selalu terhitung gitu ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana dia yang penting memahami maknanya. Dia memahami maknanya. Kata ini diambil dari suatu istilah dalam bahasa Arab, fulanun dhu hasatin. Fulan dhu hasad artinya fulan memiliki pemahaman dan pengetahuan. Demikian dikutip secara ringkas dari kitab Fathul Bari atau perkataan Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari. Ya, Fathul Bari adalah syarah daripada Sahih Bukhari. Nah, kalau kita lihat di sini dari apa yang disampaikan oleh penulis, sebenarnya beliau belum menyebutkan apa itu makna Asmaul Husna, tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian apa saja Asmaul Husna yang 99 itu? Yang kedua, yang ketiga, apakah nama-nama Allah hanya sebatas 99 saja atau ada lebih, gitu kan? Kemudian yang selanjutnya yang keempat, nama-nama mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak boleh kita pakai. Ya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada masuk bahasan ini adalah tentang masalah bagaimana hukumnya orang-orang yang memungkiri atau mengalihkan makna daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua butuh bahasan tentunya ya. Yang jelas Imam Nawawi, saya tambahkan dari syarah di sini, mengatakan hadis ini bukan dalil pembatasan jumlah nama Allah Ta'ala sebagaimana disepakati oleh para ulama. Bukan berarti misalnya kata Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99 kata Imam Nawawi. Bukan berarti 99 saja. Sebagaimana disepakati oleh para ulama. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki nama selain nama yang jumlahnya 99. Sesungguhnya maksud dari hadis ini adalah barang siapa menjaga 99 tadi, niscaya dia akan masuk surga. Bukan maksud pengabaran hanyalah untuk orang yang menghitungnya semata. Ini lebih global lagi makna Imam Nawawi rahimahullah. Berarti di sini bukan hanya sekedar menghitung-hitung atau membatasi ya nama Allah seakan-akan hanya 99. Karena nama Allah tidak dibatasi sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Hadis ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang doa memberikan solusi dari permasalahan hidup. Ya, kalau pernah dengar itu, alhamdulillah. Ya, doanya sangat masyhur tentunya dan sedikit agak panjang, di mana Nabi SAW bersabda, ya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon
dengan seluruh nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu sendiri, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan salah satu dari hamba-hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpan di ilmu ghaib di sisimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan di hadis ini disahihkan oleh para ulama. Jadi ini diantara doa-doa yang kita sebutkan ya. Tentu lafaz hadisnya cukup panjang ini ya. Kalau Bapak Ibu mau nulis saya takut nanti mengambil waktu. Tapi saya bacakan doanya, Allahumma inni abduka, ya Allah aku adalah hambamu, wabni abdika, anak dari hamba laki-lakimu. Maksudnya ayahku ini hambamu juga. Aku ini adalah hambamu, aku juga anak dari hamba laki-lakimu. Wabni amatik, dan anak dari hamba perempuanmu, maksudnya ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, berlaku hukum-hukummu padaku. Madin fiya hukmu, adlun fiya qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah bikulli ismin huwalak, aku memohon ya Allah dengan nama-nama yang ada di sisimu. Ya, sammaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada satu dari hamba-hambamu, atau ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indak, atau aku menyimpan di sisi ilmu ghaib di sisimu, atau aku menyimpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang mulia sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jala'a huzni, dan juga penghilang dari kesedihanku, wa dhihaba hammi wa ghammi, dan penghilang daripada suntuk dan gundahku. Maka kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini, maka pasti Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Ini lafaz hadis. Nanti kalau Bapak Ibu mau bisa searching di Google doa menghilangkan kesedihan. Kalau dimulai dengan lafaz yang saya bilang tadi, Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatik, berarti itu doanya. Kalau selain daripada ini berarti bukan yang kita maksudkan ya. Allahumma inni abdika, ya Allah aku adalah hambamu, dan seterusnya. Baik. Di dalam lafaz hadis ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam lafaz hadis ini disebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu bukan hanya 99. Karena kalau kita mau korelasikan antara hadis tadi yang dibahas dengan baru yang kita sebutkan hadis sahih diriwayatkan Al-Hakim, tidak bentrok dua hadis ini. Hadis yang pertama yang kita pelajari dalam buku kita tadi, Allah memiliki 99 nama, maksudnya 99 ini kalau orang amalkan jamin surga. Bukan berarti nama Allah hanya 99. Karena hadis yang kedua tadi kita bacakan, ternyata Allah masih mengatakan atau mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW doa menghilangkan sumpah dan sedih adalah, ya Allah aku memohon atas nama-nama yang kau namakan dirimu sendiri, atau engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau simpan di sisi ilmu gaib di sisimu. Berarti masih ada banyak nama-nama Allah yang memang belum diajarkan kepada kita. Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sangat banyak. Berapapun Allah siapkan namanya atau berikan nama dirinya, pasti mulia, husna, dan kita imani semuanya. Ya. Dan nama-nama ini tentu sangat banyak. Kalau pernah dengar kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam surah An-Naml digambarkan bagaimana beliau pada saat mendakwahi dan mengajak Ratu Balqis untuk masuk Islam. Maka salah satu yang Nabi Sulaiman lakukan adalah menyuruh siapa saja pengawal-pengawalnya yang bisa memindahkan dari Yaman ke Palestina. Yaman itu di selatan Jazirah Arab bagian bawah, Palestina utara Jazirah Arab. Jadi jauh sekali jaraknya. Sekarang pun kalau pakai pesawat mungkin tidak akan kurang dari 4 jam. Ya, lama sekali. Tapi waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis dari Yaman ke sekarang di depan saya, di istana saya ini. Maka Allah menggambarkan bagaimana Ifrit itu jin yang paling kuat, mengatakan saya bisa pindahkan sebelum anda berdiri dari kursi anda. Dari masih duduk, begitu anda berdiri sudah ada singgasananya di depan anda. Dan saya sangat kuat dan bisa dipercaya. Salah satu makna kata ulama tafsir dipercaya ini karena di singgasananya Ratu Balqis itu ada banyak permata-permata. Saya tidak akan mengambilnya. Lalu kata salah satu orang
dari kalangan manusia. Tadi itu dari kalangan jin. Ada dari kalangan manusia, dari keluarganya Nabi Sulaiman adalah orang soleh. Dia mengatakan, saya akan pindahkan singgasananya Balqis sebelum mata anda berkedip. Dan akhirnya dia betul-betul melakukannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di sini orang ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan pujian khusus yang dia sebutkan, maka bisa memindahkan istana atau singgasananya Ratu Balqis, ya. Itu tentu ada panjang lebar dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir berhubungan dengan tafsir surah An-Naml ini. Baik, jadi itu contohnya saja, itu contohnya gitu ya. Kemudian selanjutnya bisa juga bermakna, ya, kata Imam Qurtubi rahimahullah, telah disepakati oleh para ulama dan masih ada yang diperselisihkan. Namun ya, kami temukan bahwasanya nama-nama yang kalau kita hitung dari Al-Quran, dari hadis, kata Imam Qurtubi, ditemukan kurang lebih 200 nama. Tadi kan dikatakan 99, ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Al-Faqih, salah satu ulama yang terkenal namanya Al-Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, salah satu ulama mazhab Maliki, mengatakan dalam kitabnya Al-Ahwazi fi Syarh At-Tirmidzi, beliau mengatakan nama-nama Allah dalam Al-Quran dan Sunnah mencapai angkanya 1000. Mencapai angkanya 1000. Berarti tidak ada atau tidak memaknakan, ya, hanya 99 saja. Kemudian juga ada sebagian ulama menambahkan yang dimaksud dengan menghitung juga adalah menghitung dan menghafal nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua memahami maknanya, tadi sudah kita singgung itu. Yang ketiga berdoa dengan nama-nama itu. Yang keempat menyembah Allah dengan keseluruhan kandungan makna itu. Jadi contoh seperti misalnya kalau Bapak Ibu mengimani nama-nama Allah, misalnya Allah itu Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan pernah berpikir bahwasanya ada seorang manusia karena dia sayang pada Anda, lalu Anda menganggap dialah orang yang paling sayang kepada Anda, sehingga Anda menepis sifatnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini keliru. Kalau orang mengimani nama Allah ini, maka dia akan berpikir sesungguhnya ada Sang Pencipta Allah yang melunakkan hati orang ini sehingga dia punya sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti itu. Saya ingatkan sebuah kisah, mudah-mudahan ini kisah masih diingat, pernah saya sampaikan di kajian kita ini. Dulu ada dinukil seorang salafus saleh. Beliau punya income harian. Bekerja untuk memberikan makan istri anaknya dari harian saja. Tidak punya income yang lain gitu. Maka satu waktu dia pulang tidak bawa makanan. Istri anaknya menunggu. Begitu dia pulang, zaman dulu, di zaman itu, orang kalau sudah maghrib, udah gak ada lagi orang di jalan. Udah gelap. Karena tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Yang orang banyak sekarang jalan ini kan kena lampu penerangan. Mobil ada lampu, motor ada lampu, mall lampu. Jadi orang bisa sampai malam, sampai begadang gitu kan. Zaman dulu orang gelap gulita. Harus bawa obor. Obor juga terbatas gitu. Dia pulang ke rumahnya, istrinya tanya, apa hari ini ada makanan buat kami? Lalu kata dia, hari ini saya tidak dapat apa-apa. Dapat pekerjaan apa-apa. Lalu istrinya bilang, sudah seharian tidak makan saya sama anak-anak. Bagaimana solusinya? Maka dia bilang, saya coba untuk keluar lagi setelah saya istirahat sejenak, ya. Baru kemudian saya cari rezeki. Walaupun dia tidak tahu dia harus cari dari mana. Dia tidak tahu harus cari dari mana. Maka dia pun keluar dalam kisah ini. Kemudian dia tidak tahu harus kemana. Semua sudah gelap. Pasar semua sudah tutup. Tidak ada tempat bekerja. Mau ketuk-ketuk rumah orang juga bisa dapat, bisa tidak. Maka dia lihat ada masjid dekat rumahnya. Dia pun wudhu, kemudian dia nyarain satu obor, lalu kemudian dia sholat. Terus dia berdoa kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pemberi rezeki, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Dengan merengek dan manja kepada Tuhannya, kalau saya sama istri dan anak saya belum makan ya Allah, berikan kami rezeki. Terus dia mohon kepada Allah SWT. Subhanallah, di malam itu terjadi sebuah kejadian. Raja pemilik wilayah itu mimpi. Dia mimpi sesuatu yang menakutkan buat dia. Lihat neraka, lihat kematian. Maka dia ketakutan. Maka dia ingin, muncul dalam hatinya waktu dia terkaget, ingin bersedekah. Ingin bersedekah, dia ambil harta terbaiknya.
Kemudian dia keluar, dia tidak pakai baju kerajaannya, dia pakai baju biasa supaya tidak perlu dikawal oleh pengawalnya, dan dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui niatku ingin bersedekah di jalanmu, maka tunjukkanlah tempat dan orang terbaik yang aku berikan. Maka dia pun jalan hanya bertawakal kepada Allah saja, dia tidak ada tujuan, karena malam juga seorang raja ini berbahaya sekali bagi dia, bisa dirampok, bisa dibunuh, dan bisa jadi kacau negaranya kalau dia terbunuh gitu. Lalu dia jalan, ternyata kudanya mampir ke masjid yang ada tadi orang miskin itu. Dia pun heran kenapa kuda itu berhenti di situ. Dia turun, kemudian dia masuk dalam masjid, dan dia dengar dari jauh ada orang berdoa. Kemudian dia mendekat, ternyata dia dengar orang ini lagi butuh bantuan. Maka dia biarkan orang itu sampai selesai doanya. Lalu dia mengatakan, wahai fulan, saya sudah mendengar doa kamu kepada Allah, dan ketahuilah saya raja wilayah ini. Saya malam ini ingin bersedekah, dan saya minta kepada Allah diberikan petunjuk orang yang tepat dan tempat yang tepat. Allah datangkan di masjidnya ini dan Allah beri tunjukkan kamu. Maka ambillah ini. Dan saya perlu sampaikan kepada kamu, ini gak butuh balas imbalan, ini karena Allah, dan saya mengizinkan kamu setiap kali kamu punya hajat, bisa kamu datang kepada saya. Silakan datang ke istana saya, kamu akan saya izinkan masuk. Maka jawaban orang miskin ini yang kita ingin titik beratkan, di garis bawahi. Apa kata dia? Kalaupun satu waktu saya akan ada keperluan, saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah yang telah menggerakkan Anda untuk datang memberikan kepada saya. Ini kekuatan dan pemahaman yang benar memahami Asma'ul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebesar apapun kasih sayang ibu kepada kita, tetap Allah lebih sayang kita. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, pada saat di satu peperangan, ada seorang ibu yang lagi kebetulan mencari anaknya yang hilang. Kemudian dia angkat anak satu bukan anaknya, anak yang kedua bukan anaknya, sampai akhirnya diangkat sama dia satu sosok anak gitu, dan anaknya baru dipeluk sama dia, dan dia sangat takut kehilangan lagi anak tersebut. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalian lihat bagaimana ibu itu bermuamalah sama anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kita membakar api unggun, lalu kita minta ibu itu melempar anaknya ke dalam api, apakah ibu itu akan melempar anaknya? Maka kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Keliru kalau kita menganggap ibu kita paling sayang kita di muka bumi. Bukan, Allah yang paling sayang kepada kita. Karena Allah yang membuat kita memiliki ibu yang penyayang itu. Kalau Allah ubah hatinya menjadi jahat misalnya, kan bisa saja dia jadi ibu tidak baik. Misal. Jadi yang membuat orang berbuat baik sama kita, mau apa sajalah yang kita rasakan dari nyamannya udara yang kita hirup misalnya, apalah semua kenikmatan yang kita rasakan dari nikmatnya makanan, itu semua karena kasih sayangnya Allah. Kalau Allah mau bisa jadi ambar makanan itu, Allah mau bisa jadi sakit tubuh kita, Allah mau orang semua musuhin kita, bisa semua terjadi. Ya, sebagaimana juga kalau ada ujian, Allah datangkan ujian kepada kita Bapak Ibu sekalian untuk menguji iman kita. Ada satu orang sahabiat Nabi, perempuan radhiyallahu anha, itu sempat disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dan sambil disiksa, mereka mengatakan, kami tidak akan berhenti untuk menyiksamu. Kata sahabiat ini, sesungguhnya kami akan bersabar. Karena yang menggerakkan kalian untuk mengganggu kami ini adalah Allah. Kami yakin ini ujian kepada kami, maka kami akan bersabar. Begitu luar biasanya mereka bersangka baik dengan Tuhannya. Jadi misalnya gini, kita bangun tidur sakit, kita sangka baik dengan Allah SWT. Allah lagi ingin menguji saya, karena ada pahala di sabar, ada pahala di syukur. Ya kan gitu. Kalau orang cuma mau nikmat terus, berarti dia cuma dapat pahala syukur. Dia tidak akan dapat pahala sabar. Sementara sabar itu hanya didapatkan kalau ada ujian. Ya lapar, ya gangguan orang, ya sakit, ya memang harus begitu. Tidak akan dapat pahala sabar kecuali dengan ujian tersebut. Tidak bisa. Sementara Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar tidak akan diberikan balasan tanpa ada batasan lagi. Tanpa ada batasan lagi. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, andai saja orang-orang yang di dunia ujiannya sedikit, melihat bagaimana besarnya balasan di hari kiamat yang Allah berikan kepada orang yang banyak ujiannya di dunia, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya, supaya mereka juga mendapatkan apa yang diberikan kepada orang-orang yang sudah diuji berat.
Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian, masalah saya nggak selesai-selesai nih. Karena sebenarnya Allah lagi uji. Jangan berkeluh kesah. Apalagi pada manusia. Mengeluhkan masalah kita pada manusia, terutama bukan ahlinya, berarti mengeluhkan sang pencipta Allah. Kalau kita bicara pada ahlinya, sakit pada dokter, ada masalah hukum agama kepada ahli agama misalnya, itu lain. Itu pun kita konsultasi. Bukan kita sedang keluhkan Allah. Sebagai contoh misalnya keluh itu, kenapa ya saya sakit? Kenapa ya saya diganggu oleh orang tersebut? Seakan-akan dia bilang, ya Allah kenapa kau uji saya dengan ini? Ini kekurangan iman. Orang kalau punya iman, dia selalu tahu. Ujian dari Allah, dan Allah mau kita dapat pahala sabar. Nikmat dari Allah, maka dia bersyukur. Dan tidak ada orang yang tidak diuji. Tidak ada orang yang tidak diuji. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit gigi, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah demam, tidak pernah meriang, tidak pernah diganggu orang, semua utangnya dibayar? Tidak ada. Semua orang ngalamin itu. Sehebat apapun kita menjaga nama baik kita, ada saja orang yang tidak suka. Sehebat apapun kita jaga retorika kita, ada saja orang yang tidak suka. Sehebat apapun kita jaga penampilan kita, ada saja orang yang hasad, dan seterusnya. Begitulah keadaannya. Maka kita harus berada betul-betul dalam menghayati dan mengimani masalah ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur hidup mereka. Semua kebaikan berarti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sesuatu yang kita tidak suka berarti ujian dari Allah. Tinggal di sini kita syukur, di sini kita bersabar. Itu salah satunya. Kemudian tentunya kita perlu juga menyebutkan tentang masalah nama-nama Allah ini, Bapak Ibu sekalian, ada 99. Kalau yang 99 tadi ya, yang disebutkan. Kalau kita ambil dari Al-Quran dan Hadis, ya, itu memang ada sebutkan, ada yang menyebutkan 99, ada yang mengatakan tadi sampai Al-Qutubi mengatakan sampai 200, ya. Ada yang mengatakan sampai 1000. Tapi yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan 99 itu ada lafadznya khusus, ya. Kalau mau ditulis ya, tapi ini agak cepat, mungkin bisa ditahu nanti di Google juga bisa dapat ya. Tapi saya sebutkan, yang pertama itu dimulai dari Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih gitu ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Raja, Raja di atas Raja. Al-Quddus, Maha Suci, ya. Kemudian As-Salam, yang selalu memberikan kesejahteraan, kenyamanan. Kemudian Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang mengatur segala sesuatunya. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kemudian Al-Jabbar, ya, yang memiliki semua, ya, kegagahan, ya, kekuasaan. Al-Mutakabbir, yang Maha Sombong, memang sifat Allah sombong. Maha megah, ya, sempurna. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, sombong adalah pakaianku. Siapa yang menyaingku, maka kau akan lemparkan dia dalam api neraka, ya. Kemudian Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Dan yang maksud dengan Al-Khaliq, mencipta adalah dari tidak ada menjadi ada. Jadi manusia tidak ada yang menciptakan. Manusia cuma bisa membuat, merakit. Semua sudah ada, ya. Allah itu Al-Khaliq. Kemudian Al-Bari'. Al-Bari' bisa bermakna yang melepaskan atau yang maha sempurna juga bisa. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Dan yang membentuk alis seperti ini, mata begini, hidung, ya. Itu semua salah satu sifat Allah Al-Musawwir. Kemudian Al-Ghaffar, ini adalah Maha Pengampun. Al-Qahhar, yang Maha Memaksa, bisa semaunya Allah gitu ya. Itu sifat Allah. Allah mau hidupkan kita, Allah mau matikan, itu sifat Allah. Tapi semua itu dengan kemahaadilannya. Allah tidak akan pernah zalim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altum bainakum haram fala tadhalamu. Hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, bahkan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi semua itu dengan kemaha-adilan Allah. Kemudian Al-Wahhab, yang Maha Pemberi karunia. Ini semua maha, ya. Maha itu artinya tidak lagi di atasnya. Kemudian Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Ini semua kalau pakai maha berarti tidak pernah terputus, ya. Tidak pernah terputus kasih sayangnya, tidak pernah terhapus pengampunannya. Kita buat dosa sekarang, ampun. Buat dosa lagi, ampun lagi. Tidak akan pernah berhenti. Tetap sifat Ghaffar Allah ada. Tidak pernah jenuh dan berhenti mengampuni hamba-hambanya. Wahab, pemberi karunia, tidak pernah berhenti karunianya.
Oksigen tidak pernah berhenti selama kita hidup. Air juga begitu, segala macam ya. Kemudian selanjutnya Ar-Razzaq sudah tadi maha pemberi rezeki. Kemudian Al-Fattah, pembuka rahmat, yang membuka semua pintu-pintu kebaikan. Kemudian Al-Alim, maha mengetahui, tadi sudah kita berikan contoh Al-Alimnya. Kemudian Al-Qabid, yang mengambil secara paksa atau menyempitkan juga bisa maknanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan bisa menarik rezeki dari seseorang yang memang lakukan maksiat. Allah berhentikan fasilitasnya. Al-Basit, yang melapangkan. Al-Khafid, yang merendahkan, ya, menghinakan orang seperti Fir'aun, walaupun dia raja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafi', yang meninggikan. Kemudian Al-Mu'izz, ya, yang memuliakan. Al-Mudhil, yang menghinakan. As-Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Hakim, menetapkan atau bijaksana. Al-Adl, ya, atau maha adil. Latif, maha lembut. Al-Khabir, maha mengenal atau memberitahukan. Al-Halim, penyantun, maha penyantun. Al-Azim, maha agung. Al-Ghafur, maha pengampun. Tadi ada Ghaffar, ada Ghafur. Dua sifat yang mirip, tapi dua-dua lafadznya berbeda. Ya. Kemudian Asy-Syakur, yang pembalas budi. Maha pembalas budi. Sedikit kita beramal, tapi balasannya berlipat-lipat ganda. Ya. Al-Ali, maha tinggi. Al-Kabir, maha besar. Al-Hafidh, maha memelihara. Al-Mukit, ya, pemberi kecukupan. Al-Hasib, yang membuat perhitungan. Al-Jalil, maha luhur. Al-Karim, maha pemurah. Ya. Kemudian Ar-Raqib, maha mengawasi. Al-Mujib, maha mengabulkan. Al-Wasi', maha luas. Ya. Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Wadud, maha pengasih. Jadi ini mirip dengan tadi Ar-Rahim, ya, Rahman, Rahim, ya. Tapi ini sifat yang lain, Al-Wadud. Ya. Al-Majid, maha mulia. Al-Ba'ith, yang membangkitkan. Al-Syahid, yang selalu menyaksikan. Al-Haq, maha benar atau maha benar. Al-Wakil, maha memelihara. Al-Qawi, maha kuat. Al-Matin, maha kokoh. Al-Wali, maha melindungi. Al-Hamid, terpuji, maha terpuji. Al-Muhsi, ya, maha menghitung. Al-Mubdi', maha memulai. Al-Mu'id, mengembalikan kehidupan, ya, setelah kematian. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, maha mematikan. Al-Hayyu, hidup terus menerus, ya. Al-Qayyum, ya, yang terus menerus mengurus makhluknya. Al-Wahid, ya, Al-Wajid, maha penemu. Al-Majid, maha mulia. Al-Wahid, maha tunggal. Al-Ahad, maha esa. As-Samad, maha dibutuhkan, semua bergantung padanya. Al-Qadir, maha menentukan. Al-Muqtadir, maha berkuasa. Al-Muqaddim, yang mendahulukan. Al-Muakhir, yang mengakhirkan. Al-Awwal, maha awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Al-Akhir, tidak ada sesudahnya. Al-Zahir, maha nyata. Al-Batin, maha ghaib. Al-Wali, maha memerintah. Al-Muta'ali, maha tinggi. Al-Bir atau Al-Bar, maha penderma. At-Tawwab, penerima taubat, tidak pernah berhenti, maha penerima taubat. Al-Muntaqim, maha pemberi balasan. Al-Afu, maha pemaaf. Ar-Rauf, maha pengasuh. Malik al-Mulk, maha penguasa kerajaan atau raja di atas raja. Dzul Jalali wal Ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit, maha pemberi keadilan. Al-Jami', maha mengumpul. Al-Ghani, maha kaya. Al-Mughni, maha pemberi kekayaan. Al-Mani', maha mencegah. Al-Dhar, penimpa, maha penimpa kemudaratan. An-Nafi', memberi manfaat.
An-Nur, Maha bercahaya, Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Kemudian Al-Badi', Maha pencipta, Al-Baqi, Maha kekal, Al-Warith, Maha pewaris. Maha pewaris ini maksudnya kalau Allah hukum, lalu Allah kembali jadi pewarisnya, Allah jadi ngambil tempat itu, ya. Kecuali Allah berikan kepada orang lain lagi. Kemudian Ar-Rashid, Maha pandai, As-Sabur, ya, Maha sabar. Di sini kalau kita lihat, nama-nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Imam Qurtubi, ini 99 tadi ya. Kenapa Imam Qurtubi mengatakan DP 200? Kenapa tadi dinukil juga perkataan ya bahwasanya ada sampai 1000 nama? Karena di dari 99 tadi yang disebutkan itu oleh sebagian ulama, ya, ada Allah yang belum disebutkan. Padahal Allah ini nama Allah yang paling agung, ya. Allah sering sebutkan, ya, Bismillahi, ya, gitu kan? Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini belum disebutkan, ya, contohnya. Jadi masih banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah memang yang belum tersebutkan, gitu ya, yang belum tersebutkan. Baik, sekarang nama-nama yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, adalah nama-nama yang dinisbatkan penghambaan pada Allah. Nama yang terbaik, makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, nama terbaik bagi laki-laki Abdullah dan Abdurrahman. Datang setelahnya semua nama-nama yang nisbat kepada nama-nama Allah tadi, tapi pakai abd sebelumnya. Kalau laki-laki, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Rahim, ya, Abdul Tawwab, ini semua nama-nama yang terbaik. Kalau perempuan, Amah, Abdun diganti Amah. Nah ini mungkin masih jarang dipakai sekarang ya. Tapi di kehidupan para sahabat dulu, mereka namakan anak-anak mereka. Misalnya laki-lakinya Abdullah, perempuannya Amatullah. Laki-lakinya Abdurrahman, perempuannya Amatur Rahman. Nah gitu, diganti Abd jadi Amah. Nah ini nama yang terbaik ya. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya nama-nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Dan ini pernah ada satu sahabat yang menamakan anaknya Aziz. Maka kata Nabi SAW, gantilah namanya menjadi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Ini contohnya. Tentu kalau kita mau bicara nama-nama, maka datang setelah nama-nama penisbatan nama kepada Allah, datang nama nabi-nabi. Jadi kalau kita mau namakan anak-anak kita, nama nabi-nabi. Dan usahakan satu nama saja. Ya, kita tahu nama-nama nabi kita Adam, ya, Idris, Nuh, Saleh, Syuaib, satu nama. Jadi nggak usah Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Ini siapa yang mau dipanggil? Kalau kita panggil Muhammad SAW, berarti kita tinggalkan Yusuf dan Harun. Kalau kita namakan Yusuf, kita tinggalkan Nabi Muhammad dan juga Nabi Harun misalnya, dan seterusnya. Maka cukup satu nama. Nama-nama yang kita butuhkan di paspor 3 nama misalnya, atau di KTP atau di ijazah, nama anak itu, nama ayahnya, nama kakeknya. Atau nama anak itu, nama ayahnya, nama sukunya. Itu sudah cukup ya. Sehingga anak-anak ini selalu mengingat juga nasab orang tuanya gitu ya. Jadi tidak perlu ditambah nama. Karena kami diamanahkan oleh Allah SWT. Orang tua kami punya klinik di Makassar. Tidak kita katakan rumah sakit karena tidak terlalu sebesar rumah sakit. Biasa ada orang-orang datang yang ibu-ibu datang melahirkan di situ. Tapi karena klinik itu oleh ayah kami dinamakan Nur Syifa, dan kebetulan anaknya lahir di bulan Sya'ban, maka ditambahlah, dipilih nama sama dia, kemudian ditambah Sya'ban, ditambah Nur Syifa, untuk mengenang itu di bulan Sya'ban, itu di rumah sakit atau klinik Nur Syifa. Ini kan terlalu panjang, yang mana namanya mau dipakai? Ya, begitu juga yang perlu diperhatikan, kalau ada nama seperti ini, panggil utuh. Muhammad, panggil Muhammad, jangan panggil Mat. Ya, karena berubah makna. Muhammad, Ahmad, Mahmud, ini semua sama artinya terpuji. Makanya kita kalau puji Allah, Alhamdu, Hamdu, Hamada, itu dari sama. Muhammad, Ahmad, Mahmud sama, terpuji. Kalau mat dalam ilmu tajwid apa artinya? Panjangkan. Beda makna ya. Jadi jangan diubah-ubah maknanya. Namanya Yusuf, panggil Yusuf. Nama bagi laki-laki yang terbaik adalah nama nabi-nabi ini. Kalau perempuan bisa nama ibunya nabi ya, seperti Maryam, ibunya Nabi Isa gitu kan. Atau nama-nama istri-istri nabi, Khadijah, Aisyah ya, Hafsah, Sofia, Juwairiyah, Maria dan seterusnya. Ini nama-nama yang bisa kita pilih, nama-nama bagi wanita. Datang setelahnya adalah semua nama-nama orang-orang soleh dari kalangan sahabat. Karena sahabat generasi terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Dipilihlah nama-nama mereka gitu ya.
Kemudian dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walaupun Abu Bakar itu julukan ya. Nama Abu Bakar adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafa. Ya. Kemudian datang setelahnya nama-nama orang soleh dari kalangan tabi'in, tabi'in. Ya. Datang setelahnya nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik. Semua nama-nama yang baik, makna-makna yang baik. Ya. Walaupun misalnya kita punya di Indonesia, misalnya ada orang dari Jawa atau dari Sulawesi misalnya, atau dari suku Bugis misalnya punya nama tertentu yang nama itu maknanya baik, itu tidak masalah, boleh dipakai. Ya. Dan ada nama-nama yang tidak boleh dipakai, bahkan hukumnya haram, tidak boleh. Kalau langsung memakai nama Allah, seperti misalnya Malik al-Mulk, sifat Allah tadi adalah Malik al-Mulk, ya, raja di atas raja, ini nggak boleh, ini dosa. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Inna akhna'a ismun indallahi rajulun tusamma atau tasamma malikal amlak la malika illallah azza wa jal. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikal Mulk, raja semua raja, namanya Allah. Karena tidak ada raja kecuali Allah azza wa jal, dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Dalam lafaz lain yang pernah kami temukan hadisnya, sungguhnya orang yang paling Allah murkahi yang bernama Malikal Mulk. Itu namanya Allah, nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh menggunakan nama-nama Allah ya tanpa menggunakan alif lam, dengan menggunakan alif lam. Misalnya orang bilang dikasih nama anaknya Ar-Rahman, atau dikasih nama Ar-Rahim, atau dikasih nama Al-Ghafur gitu ya. Ini juga tidak dipakai. Harus penghisbat. Karena nanti kalau sampai dinamakan Ar-Rahim sama dengan Allah, kita kayak samakan sama Allah, tidak boleh disamakan sama Allah. Harus ada penisbatan penghambaan. Beda kalau alif lamnya dihapus. Misalnya Rahim saja, ya, Rahman saja, boleh saja itu, ya. Maka itu masih ada yang membolehkan gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi berhubungan juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentu memilih nama-nama baik ini penting sekali ya. Tidak boleh sama sekali kita menganggap remeh. Apakah nama kendaraan kita, apakah nama komplek kita, apakah nama benda lah yang kita mau namakan. Nabi SAW pernah memberikan nama pedang beliau, memberikan nama kuda beliau, memberikan nama unta. Jadi Nabi SAW suka memberi nama, tapi nama-nama baik. Jangan menggunakan nama-nama buruk, nggak boleh. Ya maaf ini kalau anda punya anak, terus anaknya sudah bernama siapa misalnya Hafsah, namanya sudah bagus banget, nama istri Nabi. Tapi karena anak itu misalnya gendut, lalu diganti namanya, dipanggil dengan istilah gendut atau dut misalnya, itu tidak tepat sama sekali. Ya, itu bisa menjadi doa yang tidak baik. Itu contohnya. Jadi jangan sampai kita mengubah makna-makna itu. Nabi SAW pernah melewati Bapak Ibu sekalian sebuah tempat. Kebetulan tempat itu dihimpit oleh dua gunung jalan itu. Kanan dan kiri. Maka Nabi SAW sempat tanya para sahabat. Ini ya, dua gunung ini ada yang tahu namanya enggak? Ada sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Di lokasi ini dikenal. Yang sebelah kanan anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Yang sebelah kiri anda ini ya, Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Maka Nabi SAW sengaja mencari jalan lain, tidak mau lewat di situ. Gak mau lewat di situ. Hanya karena menggunakan nama buruk saja. Makanya hati-hati, teman-teman sekalian, hati-hati. Karena menggunakan nama ini punya bagian daripada syariat kita. Tentu tadi saya bilang, ya kalau kita tidak menggunakan alif lam masih ada yang membolehkan gitu ya. Tetapi yang paling aman adalah seseorang menisbatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdullah tadi ya dan seterusnya. Baik, kemudian juga ada larangan dalam nama-nama Allah ini, tidak boleh menamakan benda-benda yang biasanya disembah oleh orang pakai nama Allah. Seperti nama patung misalnya. Kan patung gak boleh memang ya. Dalam rumah pun jangan ada patung. Patung makhluk hidup ya. Seperti misalnya manusia, hewan-hewan, itu usahakan tidak ada di rumah patung. Karena ada hadis yang menyebutkan rumah yang ada patungnya, ya, dan juga ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Maka kita hindari semua itu ya. Dan orang-orang Mekah dulu menamakan patung-patung mereka, ya, dengan nama Al-Lat, ya,
dari nama Allah ilah sebenarnya. Allah itu Tuhan maksudnya ya. Kemudian Al-Uzza, ini nama Allah. Al-Aziz yang maha mulia. Al-Manat dari nama Allah. Al-Mannan ya. Semua ini tidak boleh ya. Begitu juga sebagian orang-orang yang filosof, mereka menamakan nama Tuhan, nama Allah itu dengan istilah mereka ya. Seperti frame cause atau sebab utama. Orang-orang Nasrani mengatakan Bapak misalnya. Tidak pantas Allah dikatakan Bapak. Kalau Bapak berarti ada anaknya. Sementara Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Ya, tidak boleh sama sekali. Maka ini harus dihindari gitu kan. Begitu juga tidak boleh menisbatkan nama-nama buruk kepada Allah. Seperti fakir, miskin. Orang Yahudi bilang itu. Mereka mengatakan, Inna Allah fakirun wa nahnu agniya. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan Allah itu miskin dan kami orang-orang yang kaya. Ini iseng aja itu. Ya. Ada orang seperti itu. Juga berhubungan dengan nama-nama ini tidak boleh kita ta'til. Tidak boleh kita batalkan. Tidak boleh kita tolak gitu ya. Seperti dilakukan oleh kaum Jahmiyah namanya. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Mereka menolak ya nama-nama Allah. Ditolak nama-nama Allah itu. Mereka mengatakan ini nama tapi tanpa arti. Nah ini tidak boleh juga. Seperti mereka mengatakan Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi Allah tidak disifati dengan sifat rahmah ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh sama sekali. Atau juga kita jangan sampai tamsil, menyerupakannya dengan makhluk. Kayak misalnya Allah mengatakan, ya contoh Sami'ul Basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Lalu kita pikir, oh berarti Allah maha mendengar seperti manusia dong, punya kuping. Ya itu nggak boleh kita perumpamakan seperti itu. Allah maha mendengar, kita imani saja. Ya udah Allah maha mendengar, gitu kan? Kita imani apa adanya. Allah maha melihat, ya Allah maha melihat. Ya. Dan tentu dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan tidak bisa disamakan dengan makhluk dalam firman-Nya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah itu tidak menyerupai atau tidak ada yang menyerupai Allah. Atau Allah tidak menyerupai apapun. Ya, atau tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sesuatu apapun yang semisal dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Juga kita tidak mengalihkan maknanya atau interpretasi. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Misal. Atau Allah berfirman, Tajri biayuna. Mereka di bawah pengawasan mata-mata kami. Atau misalnya dalam hadis mungkin Bapak Ibu tidak asing mendengarkan hadis Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Pernah dengar gak hadisnya? Ya. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, apakah ada yang minta ampun saya ampuni, apakah ada yang minta tolong saya tolong, apakah yang punya hajat saya penuhi. Berarti kan di sini Allah turun ke langit bumi. Ini sebentar lagi haji misalnya. Dalam hadis tentang Arafah, kata Nabi SAW dalam suratul lafadznya, Allah akan turun di hari Arafah ke bumi. Ya. Lalu kemudian berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi berdebu. Mereka mengharapkan rahmatku, maka saksikan aku telah mengampuni mereka. Maka kita harus imani ke apa adanya. Allah turun ya Allah turun. Tanpa harus kita alihkan maknanya. Tanpa harus kita serupai dengan makhluk dan jangan kita tolak. Kita imani apa adanya. Lafadznya seperti itu ya seperti itu. Tanpa kita serupakan. Jadi tidak usah kita mengatakan, oh nanti kalau kita bilang itu ada, berarti kita serupakan dengan makhluk. Itu karena dia membawa Allah ya disamakan dengan makhluk. Tidak perlu disamakan. Ya, tidak perlu disamakan tentunya. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini bahasan Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah Asma'ul Husna, dan saya bilang tadi sebenarnya kalau kita ingin bahas ini cukup panjang bahasanya, tapi saya rasa ini sudah mewakili insyaallah. Intinya kita mengimani apa adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta juga kita berusaha ya menghayatinya ya, dan juga menolak untuk mengalih-alihkan maknanya dan yang sejenisnya. Seperti itulah. Baik, mungkin itu saja yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.